You accidentally assault people with your face. Film berjudul Long Dead Kill akan menceritakan tentang seorang remaja yang memiliki daya pikat mematikan, dan siapapun yang menatapnya akan langsung jatuh cinta. Daripada banyak spoiler di awal dan banyak bercocot-cocot di awal, mending langsung saja kita eksekusi alur ceritanya. Can I be less than one? There's nothing lower than one. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja laki-laki dengan perban, kacamata, dan topi menutupi seluruh kepalanya. Pemuda ini bernama Mac Rickarson yang ditemani kedua orang tuanya untuk melakukan terapi kepada Dr. Klingman. Mac mengatakan bahwa dia mengalami kelainan dan kelainan itu terletak di wajahnya yang terlalu tampan, sehingga setiap orang yang melihatnya akan mati. Begitu pula para dokter yang membantu persalinan Mac, sehingga mati setelah Mac lahir. Pada akhirnya ketika Mac baru berusia 2 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah keluar kota, sebuah tempat terpencil yang tidak dihuni banyak orang. A normal life. That was... Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, orang tua Mac menutup wajah Mac dengan perban. Namun sang dokter tidak mempercayainya. Ia mengira bahwa Mac sedang depresi karena masa lalunya, sehingga dia bicara ngelantur seperti itu. Dan beberapa saat kemudian, dokter itu pun meninggal karena melihat wajah Mac. God. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan meminta keterangan kepada orang tua Mac. Polisi pun menyatakan penyebab kematian dari sang dokter adalah karena serangan jantung. Namun penyebabnya masih belum diketahui oleh polisi tersebut. Akhirnya Mac dan orang tuanya diizinkan pulang oleh polisi. Singkat cerita, malam pun tiba. Orang tua pun mengajak satu-satunya teman Mac yang bernama Danny untuk makan malam bersama di rumahnya. Ketika makan, ayah Mac meminta Danny untuk mengajak Mac keluar rumah supaya dia mendapatkan teman baru. Namun Mac menolaknya karena dia tidak mau membunuh orang lain dengan wajahnya. Dan setelah makan selesai, Mac meminta Danny untuk memukul wajah Mac dengan batu bata supaya ketampanannya luntur. Namun Danny menolaknya karena dulu Mac pernah juga meminta Danny untuk memukulnya menggunakan palu. Namun ketika dengan sengaja Mac menjatuhkan ponsel milik Danny pun terpancing emosi lalu memukul wajah Mac dengan batu bata hingga dia tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Mac dan ibunya pergi ke sebuah puskesmas untuk mengobati hidung Mac akibat dipukul oleh Danny. Di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang wanita seumurannya yang sedang ikut mengantri. I fell. You fell? Setelah Mac kembali ke rumah, dia mengunjungi Mac dan dia meminta maaf. Dan untuk menebus kesalahannya, Danny mengajak Mac untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Erica di sebuah restoran. That's not what I said. I said I can't. I can't meet girls. Setelah mereka bertemu, Erica mengira jika dia akan berkencan dengan Danny. Namun faktanya, Danny hanya menjodohkan mereka berdua. Tonight. You know what? I got these two. Damn. What about one? Setelah Danny meninggalkan mereka, datanglah cowok fuckboy bernama Craig dan mengganggu mereka. Ketika Mac tidak sengaja menumpahkan minuman di depan Craig mengelap meja itu dengan wajah Mac yang diperban dan setelah itu Erica meninggalkan Mac. Sorry. Keesokan harinya, Mac berencana untuk menjatuhkan dirinya ke walungan dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, rencananya dapat digagalkan oleh seorang wanita yang kebetulan lewat di sana. Dan ternyata wanita itu bernama Alex, wanita yang ikut mengantri di puskesmas kemarin. It's pretty dark. Yeah, wow. Setelah rencana bunuh diri itu gagal, Alex kemudian mengajak Mac untuk pergi ke sebuah panti jompo dan mereka bersenang-senang bersama para jompo di sana. I think I have an understanding of the process. You wrote not. Setelah pulang ke rumahnya masing-masing, Mac menceritakan pengalamannya dengan Alex kepada Danny. I'm not buying it. Di keesokan harinya, Mac pergi lagi ke dekat jembatan untuk bertemu kembali dengan Alex. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Alex datang dan Mac mengajak Alex untuk main ke rumahnya. You sure you don't want to hang with me again? Don't you have school?
Tiba di rumah, mereka pun bercakap dan saling jujur dengan keadaannya masing-masing. Di mana Mac mempunyai wajah yang terlalu tampan dan Alex dengan penyakit kardiovaskular langka. Di mana penyakit tersebut adalah semacam alergi terhadap endorfin. Bagi yang belum tahu endorfin itu adalah senyawa kimia yang timbul karena perasaan tertentu, seperti senang dan sedih, sehingga ketika Alex merasakan perasaan dari dalam dirinya, entah itu bahagia atau sedih, hal itu menimbulkan perandangan dan perandangan tersebut menimbulkan jantungnya bengkak dan itu selalu berkembang setiap hari. Otomatis si Alex ini tidak pernah merasakan sedih ataupun bahagia sejak kecil dan itu sangat menyakitkan. No. Do most people think about that kind of stuff? Yes. Setelah bercakap-cakap, mereka berdua pun pergi ke bioskop untuk menonton sambil bermabuk-mabukan. Next. Oh, okay. Oh, if there's a flashback. Setelah pergi dari bioskop, mereka berdua pergi ke rumah Meg. Dan pada saat mereka berdua di kamar, mereka berdua pun terbawa suasana dan hendak akan beradu jigong. Namun hal tersebut digagalkan oleh kemunculan orang tuanya. Di situ, orang tua Meg memperkenalkan seorang wanita bernama Yusen yang merupakan anggota pergantian pelajar yang akan tinggal bersama mereka. Suatu hari, saat Meg dan kawan-kawan pergi berkemah, kejadian tak terduga terjadi saat Meg beradu jigong dengan Alex, di mana beradu jigong tersebut memicu naiknya endorfin, sehingga Alex mengalami perandangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntung, Alex masih bisa diselamatkan. This is happening. Just text if you want to hang out later, okay? Yeah, I'll talk to you later. Bye. Di keesokan harinya, Alex mengajak Meg untuk menjenguk Rose, salah satu teman jompo Alex yang sedang sekarat. Namun perasaan sedih terhadap Rose malah memperburuk keadaan Alex, dan Alex pun mimisan. Tak tega melihat Rose yang sekarat kesakitan, Meg pun membuka perban dan sengaja membiarkan Rose meninggal dengan lebih cepat. Setelah kejadian tersebut, Meg pun dibuat galau dengan menghilangnya Alex. Faktanya, Alex sengaja menjauhi Meg karena penyakit yang dideritanya semakin parah. Dan sebagai permintaan maaf, Alex meminta Meg untuk pergi ke pesta dansa. Di situ, mereka pun terlihat sangat bahagia walaupun di sisi lain mereka menderita karena penyakit yang dideritanya masing-masing. Hingga suatu titik saat Alex mengalami mimisan, dia berpura-pura ingin pipis ke toilet. Di saat Meg sendiri dan Danny dan teman wanitanya menghampiri Meg, kejadian tak terduga pun terjadi ketika Craig tiba-tiba datang dan menjahili dengan membuka perban Meg sehingga si wanita yang melihatnya langsung mati saat itu juga. Beberapa saat kemudian terdengar sirene mobil ambulan dan mobil polisi, yang faktanya ambulan tersebut datang untuk menjemput Alex yang sedang sekarat. Atas kejadian tersebut, Meg pun ditahan sementara di kantor polisi, tapi karena tidak adanya bukti, akhirnya dia dibebaskan. Tidak langsung pulang, Meg pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Alex. Tiba di sana, Alex pun langsung memberitahukan perihal kondisinya, di mana sejak kecil dokter mengestimasi bahwa Alex akan bertahan sampai usia 16 tahun. Namun hingga 17 tahun usianya sekarang, Alex ternyata masih bertahan dan itu merupakan suatu keajaiban. Faktanya, sebelum bertemu Meg, Alex tidak pernah merasakan bahagia karena seperti yang kita tahu, jika Alex merasakan sedih atau senang, maka penyakitnya akan kambuh. Dan dengan semua penderitaan yang telah terjadi, Alex pun meminta Meg untuk membuka perbannya agar dirinya bisa mati lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi justru Meg memarahinya dan pergi meninggalkannya. Sejak saat itu, Meg tidak pernah mengangkat telepon dari Alex, dan Meg pun pergi menemui Danny untuk meminta saran darinya. Dan setelah diberikan beberapa motivasi bijak yang didapatkannya dari caption di Instagram, Meg pun akhirnya eling dan kembali menemui Alex. Pada akhirnya, karena Meg tak tega melihat Alex sekarat, Meg pun perlahan membuka perbannya agar Alex bisa meninggal lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Alex ternyata tidak mempan dengan wajah mematikan Meg, dan justru Alex meninggal karena penyakit yang dideritanya.
Setelah kematian Alec, Meg pun kembali memulai terapinya. Dan kasus kematian teman wanita Danny pun ditutup karena ternyata dia mati disebabkan oleh overdosis. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang-orang tersebut mati bukan karena melihat wajah mematikan Meg, tetapi karena tidak memiliki ketulusan hati dan kesempurnaan cinta. Seperti yang sering dinyanyikan oleh Rizky Febian. Berjuang bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kedisiplinan, perdamaian, perekonomian, pendidikan, pembangunan, keamanan ekonomi, sosial, dan jiwa raga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamat, ending yang sangat mematikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cintailah seseorang bukan karena fisik, tetapi karena hatinya dan uangnya. Saya Superman yang bertugas menyelamatkan dunia dari bahaya, mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.